Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah raya live streaming sesi yang kedua Gereja Tiberias Indonesia. Sebelumnya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dimanapun kita berada saat ini, sama-sama kita boleh lambaikan tangan kita sambil katakan Shalom. Lebih semangat lagi, Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih? Luar biasa, amin. Kita boleh imani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, apapun kondisi dan situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita semua, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh teduhkan hati kita, tenangkan hatimu. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan, berkat, perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka siang ini ya Bapa, kami bawa setiap pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang sama-sama beribadah pada siang ini, semuanya Tuhan Yesus yang berkati. Yang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Yang menderita berbeban berat, Tuhan Yesus lepaskan. Bahkan yang butuh jalan keluar, Tuhan Yesus beri jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Pak ya Tuhan, kami berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sebentar akan melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan dan memimpin kami dalam perjamuan kudus. Engkau boleh berkati ya Tuhan, di mana berada melangkah, dijaga, dilindungi Tuhan Yesus bersama keluarga besar, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Inilah pujian kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bah. Mari lebih sungguh lagi. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi kami pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Oh, kami sembah. Inilah pujian kami ya Tuhan, hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat. Inilah iman percaya kami ya Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kami boleh cakap menanggung segala perkara. Sembah Dia, Engkau berkati ya Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun berada, Engkau boleh berkati ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Dengan segenap hatimu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan bersama. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Siapkan hatimu menyembah Yesus kita yang luar biasa. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, Ku lewati semua, sebab perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya Engkau yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. mari sembah Dia, kami sembah Berlimpah bagi kami Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan, Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah, syukur bagimu Tuhan. Yesus, kami sembah, kami agungkan nama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri bagi Tuhan, kami sembah Dia. Haleluya, glory bagi Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya, Terima kasih ya haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pujian kami ya Bapa. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada, angkat tanganmu dua-dua, sama-sama sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab
dan ku datang menyembahmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Dimanapun berada, sama-sama sanjung Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang Tuhan, Dan ku datang menyembahmu, Yesus. kami datang. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Datang Tuhan, Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan, bahkan Engkau sanggup memberkati setiap kami. Ini kami ya Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Ku tak pandang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada. Yuk bersuka cita, bersemangat bagi nama Tuhan. Oh, inilah pujian kami ya Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Semuanya, ku tak pandang. Ku tak pandang dari gereja mana, asal Kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. tak pandang. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, Asalkan asal Kau berdiri di atas firman-Nya. katakan bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari yuk sama-sama katakan Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. sorakan haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Tiberias, lebih semangat lagi yuk memuji nama Tuhan. Mari. Ku tak pandang dari suku mana, Katakan asalkan asal Kau berdiri di atas firman-Nya. katakan bila hatimu, Bila hatimu seperti hatiku. coba lihat kanan kirinya semua. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. di dalam, come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Sorakan haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah.
Ku cinta keluarga Allah, dalam Yesus kita bersaudara. Katakan dalam Yesus Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. haleluya. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Come on. Ku cinta keluarga Allah. Semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah pujian kami ya Tuhan. Hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Allah kami yang perkasa. Oh, Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat. Mari semuanya bersuka kita bagi nama Tuhan. Go! Hey, semua. Di dalam Yesus, sorakan haleluya. Oh haleluya. Oh, 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 oh. Come on. Ku cinta keluarga Allah. Keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Mari semuanya yang diberkati Tuhan, yuk bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari semua sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan, semua bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Semuanya mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Semua firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Katakan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari yuk semuanya tangannya. Ku kan terbang tinggi di awan, hanya bersama-Mu Tuhan. dalam kemuliaan. Yeah. Teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Inilah pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersuka cita hanya bagi nama Tuhan Yesus. Semua firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu yang menuntun kami. Mari Tiberias, dimanapun berada, mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan, hanya bersama-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu. Yuk, yang diberkati Tuhan kata, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Come on. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih lagi sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Yeah, yeah,
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Saudara, sungguh bersuka cita pada pagi menjelang siang hari ini, amin. Puji Tuhan, biarlah sukacita kita melimpah, kita akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di akhir zaman ini, Engkau memilih Pendeta Dr. Yesaya Pariaji sebagai gembala sidang, yang punya roh martir, bukan hanya seorang martir, yang mendapatkan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Mendirikan gereja seperti zaman kisah para rasul, membuktikan bahwa kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Hamba doa, bila setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mereka boleh terima mujizat. Ada begitu banyak kesaksian yang indah boleh kami lihat. Bayi-bayi yang mati dalam kandungan dibangkitkan. Bayi-bayi yang bocor jantung, ginjal disembuhkan. Yang sakit terima kesembuhan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang mengalami resesi dipulihkan Tuhan. Biarlah pada siang hari, pagi menjelang siang hari, Tuhan nyatakan mujizat. Di akhir zaman, tantangan pergumulan kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama jemaat Tuhan dengan senang hatimu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangan. Mari sama-sama angkat tangan kita buat Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Hamba dimbari karena Engkau pernah ngundang abang surga dan berkata, kasih kamu kembali ke bumi, belum saatnya mati. Engkau ngangkat hamba sebagai juru bicara surga untuk menyampaikan apa yang kamu lihat dengan surga. Untuk nyerukan orang ke surga harus suci pikirannya, perkataan buat hatinya. Orang dusta diimbar harus dihancurkan Tuhan.
karena orang ke surga suci perkataannya. Yang berkata, orang dusta iblis, maka siapa yang bilang ke surga dusta harus dihancurkan, tidak boleh di mimbar. Siapa nipu gereja tidak layak di mimbar. Maka kami dua hamba pun kalau dusta nipu harus dilempar dari mimbar, harus dilempar ke neraka. Siapa dusta ngaku ke surga tidak layak di mimbar. Maka hamba di sini Tuhan, yaitu engkau yang menteraikan hamba bersama ibu, lihat para nama di surga, kembali ke bumi, nyuruhkan orang suci segala perbuatannya untuk masuk surga. Maka engkau juga mengatakan, kalau hamba dusta ke neraka, lihat para jemaat bebas saat besar surga di ruang suci. Maka engkau memberi kepada hamba kejahatan untuk mbak orang ke suci. Karena hamba seorang martir yang mencium kakimu, yaitu hamba dua, hamba tidak mau ke surga, memilih gantikan mereka. Maka yang katakan kamu seorang martir yang aku cari, maka mari ke surga. Lihat jemaat sang surga, maka kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh siapapun yang berartikan asali lebih jemaat bebas suatu bagian perintahmu, yaitu mereka kurang suci. Kalau orang dusta harus dilempar neraka, maka kami dua berkati mereka semua sehat, bebas dari virus corona. Kami dua keluarga mereka jadi warga surga. Agar yang sakit hari disembuhkan, kami tolak virus corona, berkati bangsa kami bebas dari virus corona. Dan kami dua siap hari sakit disembuhkan, dan kami berkati agar mereka semua menjadi warga surga, akan masuk surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Jadi saya minta supaya saya doa jangan di-cut ya. Karena apa? Saya berperintah Tuhan kalau orang doa itu enggak dusta. Zaman sekarang banyak orang dusta, orang ditebas, banyak orang dusta tapi sudah tidak ditebas. Maka itulah kalau saya keras karena Tuhan mengatakan kalau orang dusta anaknya iblis. Jadi kalau saya keras soal dusta, jangan dikat karena saya punya perintah Tuhan untuk mengatakan orang enggak boleh dusta, enggak boleh nipu, enggak boleh zina, enggak boleh cabul untuk bisa masuk kerajaan surga. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan dari Samuel 20 ayat 1 yang mengatakan apa? Demi Tuhan yang hidup, maut itu satu langkah dari hidup kita. Sekali lagi saya beritahu hari ini, demi Allah yang hidup, Tuhan hidup, maut itu hanya satu langkah hidup kita. Jadi betapa ngerikan kita menangis zaman ini. Banyak orang berita, banyak orang sakit tidak bisa sembuh dan sebagainya. Maka mau satu langkah hidup kita. Jadi kenyataan demikian zaman ini. Bahkan orang baru jalan bisa mati, orang masuk ke mall bisa mati, bahkan adalah orang salaman saja bisa mati. Betul-betul mengerikan zaman ini. Tapi kalau saya beritahu Anda bahwa Tuhan di sarana yang murah meriah dijanjikan ada minyak anggur Anda enggak diusahakan. Saya punya perintah Tuhan sejak bulan lalu, tugas untuk kembalikan kuasa minyak anggur. Di dalam kerubium itu ada 4 malaikat yang jaga kerubium. Maka dikatakan keluar dari kerubium dimuterakan yang ada minyak anggur dirusakan, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kematian. Maka saya punya iman. Kalau Anda pegang firman Tuhan di Wahyu 6 ayat 6, maka yang ada minyak anggur enggak dirusakan. Itu perintah Tuhan langsung kepada saya, termasuk memberikan kuasa persejahan Kristus dan minyak urapan. Zaman begitu mengerikan, saya nangis lihat dunia seperti ini, menangis keadaan orang-orang jadi tidak bisa salaman, seorang opa oma enggak bisa meluk cucunya, atau kalau orang mengunjungi rumah orang bisa kena virus corona dan sebagainya. Termasuk mari kita jaga hidup kita. Anda di sarana yang indah, ada minyak anggur, Anda tidak rusakan. Anda imani, ada minyak anggur, Anda pasti tidak mengalami penderitaan. Firman Tuhan yang berkata, maka perhatikan kalau Anda perjanjian sangat penting, maka itulah Tuhan mengatakan perjanjian sangat penting.
Maka Anda di rumah kalau saya khotbah, siapkan roti yang dipotong-potong, kemudian botol sirup anggur, Anda campur aqua. Dua hal itu sangat penting bagi Anda. Anda harus bisa nolak virus corona. Maka saya betul-betul ikut menderita, ikut menangis, mengiring mereka yang menderita. Karena apa? Begitu banyak penderitaan, begitu banyak orang sengsara, termasuk akhirnya banyak pegawai dipecat, nganggur, miskin, kena resesi. Artinya apa? Akhirnya banyak kesegatan jauh ini, banyak katakanlah mal dirampok, banyak orang ditodong dan sebagainya, petang-ngerikan. Jadi jangan juga ada resesi, banyak orang miskin dan sebagainya. Maka itulah kesempatan, mari Anda dan saya sebagai umat Kristen tunjukkan Anda percaya. Ada anggur, Anda tidak lapar, tidak miskin, Anda imani, saya punya iman. Kalau ada anggur, enggak akan ada kena virus corona. Saya ini terus terang beberapa hari yang lalu lihat bagaimana seorang pemuda yang menangis, seorang pemuda yang menangis curhat mengatakan, bapak ibunya rombongan ke Tanah Perjanjian, pulang kena corona. Dan juga adakan retret, juga anggota ada yang 30-an kena corona. Maka akhirnya ke rumah sakit. Anaknya nggak bisa lihat. Jadi kalau orang masuk rumah sakit karena corona, nggak boleh tengok, nggak boleh dilihat. Akhirnya wafat. Tapi juga bapak tidak boleh ditengok, nggak boleh dilepas ibadah. Artinya apa? Langsung dikubur, nggak boleh ada upacara. Betul. Padahal setiap agama itu ngajar kalau wafat itu ada caranya, ibadahnya ada. Agama manapun, orang Kristen ibadahnya apa? Yaitu katakanlah sebelum wafat dikasih minyak untuk bangkit dari kiamat. Jadi Tuhan Yesus itu bangkit, yaitu hidup, kemudian disalibkan, kemudian wafat. Tapi untuk bangkit, Tuhan mengatakan diminyai, tubuhnya kasih minyak untuk bangkit. Jadi cara orang Kristen, Tuhan yang mengajar kita bahwa ada minyak. Konsep itu Tuhan Yesus ada di dunia, yang wafat bangkitkan untuk Anda dan saya. Kemudian apa? Kemudian terbang ke surga. Tapi agar tubuhmu tidak dirusakkan, Anda perlu minyak orang. Tuhan mengatakan berkali-kali. Maka itulah Anda perhatikan betapa orang menangis karena orang wafat di rumah sakit. Yaitu nggak boleh tengok, dikubur langsung pakai masuk ke plastik langsung kubur. Padahal setiap agama punya tata cara kubur. Tapi jangan sampai dibakar. Karena ada gereja tertentu yang boleh dibakar. Kenapa nggak boleh dibakar? Karena tubuh kita ini akan bangkit, nggak boleh dibakar. Dikubur suatu hari ada upacara tertentu, maka akan bangkit. Jadi tubuh kita bangkit untuk bahkan menjadi muda. Tuhan ngajar secara kubur, yaitu bahwa harus minyak untuk dibangkit menjadi mempelai, ayat muda. Jadi saya beri ayat supaya Anda tahu bahwa saya pendeta aneh yang diajari kubur oleh Tuhan. Saya langsung diajari berkali-kali cara kubur. Maka di Tebes ada orang umur 80 tahun mati dikubur. Dibongkar 4 tahun kemudian jadi muda. Jadi muda. Bahkan ada orang yang umur 75 tahun. Mungkin wafat. Encim-encim. Dikubur jadi muda. Itulah konsep Allah bagi kita. Anda dikubur untuk bangkit. Yesus mati bangkit. Tetapi Anda dan saya harus ngubur yang benar. Agar Anda bangkit dari kiamat, Anda menjadi mempelai, menjadi awet muda. Sekali lagi, Yesus ngajar kita bahwa apa? Kalau seseorang wafat, dikubur pakai minyak. Maka saya beri ayat di mana Anda penting untuk ketahui, zaman ini mau satu langkah, kapan aja orang bisa wafat. Maka kita baca di sini, yaitu di dalam Markus 14, 89.
Ibu bacakan malu. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Dari keluhan pemuda itu, dia nggak bisa ketemu papanya yang sakit, so. Kemudian wafat, so. Nggak boleh ibadah, nggak boleh doa. Langsung dikubur, nggak boleh disaksikan. Langsung masuk ke plastik, dikubur. Bahan nguburnya ditentukan, nggak boleh milih sendiri. Biasanya orang kubur kan bisa pilih di mana, orang kaya bisa pilih ke tempat-tempat yang elit dan sebagainya. Tapi zaman ini Anda nggak bisa milih tempat untuk kubur, bahkan nggak boleh ada ibadah. Maka ya terus terang sekali, Tuhan ngajar di sini kalau mau dikubur harus diurapi minyak. Orang lupa ayat ini, Tuhan ngajar langsung kembalikan kubur yang betul, penguburan yang betul, acara yang betul. Jadi Tuhan punya perintah, saya ngajar berkali-kali. Kalau ngubur nggak pakai minyak, seperti ngubur sapi. Tuhan katakan sampai 2 kali. Pasti lihat orang itu dikubur nggak pakai minyak, seperti ngubur sapi saja. Jadi ada gambarnya seperti ngubur binatang. Maka hati-hati, Tuhan ngajar di sini, yaitu bahwa kalau wafat, sekarang kadang-kadang kalau Anda misalkan wafat harus selalu ada minyak. Anda perlu minyak, kenapa? Tuhan katakan tubuhku diminyakin untuk persiapan penguburan. Tapi juga artinya untuk persiapan bangkit dari kiamat, untuk persiapan dibangkitkan. Maka dikatakan di mana ada Injil diberitakan ada penyaurapan. Demikian juga diingat peristiwa Tuhan Yesus diurapinya persiapan Tuhan katakan apa? Diingat bahwa Tuhan yaitu diurapinya oleh seorang wanita ini, diingat. Artinya apa? Ingat bahwa Tuhan saja diurapinya. Mengapa Anda tidak? Tuhan saja minta diurapinya. Semua kitab Injil memuat. Kadang-kadang orang lupa, Anda tahu kenapa? Tuhan suruh saya kembalikan sampai dia cari detail. Pasti lihat, orang dikubur minyak seperti ngubur binatang. Anda dan saya, karena binatang nggak akan bangkit. Tapi konsep Allah bagi kita, Anda itu akan ada kebangkitan. Akan hidup bekal, masuk surga. Maka saya ngubur pun harus betul. Sekali lagi Tuhan katakan, di mana ada Injil, ada pengharapan. Di mana orang wafat, ingat pada wanita ini yang ngurapi minyak tubuh Yesus. Tuhan katakan diingat peristiwa ini, artinya apa? Anda ingat bahwa Anda saudara kami yang urapan. Tapi saya beritahu Anda, seorang martir punya kuasa. Katakan minyak urapan itu muliakan Allah dan manusia. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata apa? Beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi Tuhan gambarkan sebelum pesta di surga, Tuhan katakan beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Artinya apa? Bahwa kalau Tuhan katakan beli karena apa? Sekali lagi minyak itu karya seorang martir. Maka kalau martir itu orang yang melayani nyerahkan miliknya. Martir itu nyerahkan miliknya, nyawanya untuk membawa orang ke Masusi. Jadi Tuhan ngajar saya untuk membawa orang ke Masusi, gembalanya itu harus menyerahkan miliknya, kekayaannya, nyawanya. Artinya apa? Orang yang ke Masusi harus kelas menyerahkan miliknya, nyawanya. Jadi kalau orang bilang ke Masusi, kalau dia enggak menyerahkan miliknya, nyawa, ditutup Tuhan. Bahkan kalau orang dusta kan iblis. Mungkin kalau dia mati kan orang dusta yang nyambut setan. Siapa lihat seorang dusta, orang dosa. Kalau Anda warga surga, maka dijemput pasukan malaikat. Tapi orang yang dosa, itu yang disebut setan. Tapi kalau orang bilang ke surga, bilang artinya dia anak iblis, dan nyambut iblis sama setan-setan. Maka yang iblis akan, ya kamu bilang anakku, tapi bukan disayang, tapi dicintain oleh iblis.
Karena saya lihat sendiri, so, kalau saya dusta, di mata sendiri lihat orang nggak jadi warga surga, so, itu disambut setan. Banyak sekali disiksa, so. Pun dibawa ke lubang neraka disiksa. Maka mari kita berjuang untuk masuk kerajaan surga. Kita berjuang harus jadi warga surga. Karena sekali lagi, malaikat itu tugasnya jemput Anda sebagai warga surga. Kalau orang bukan surga, yang nyambut setan. Kalau setan royan, so. Kalau Anda cukup satu malaikat untuk jemput Anda ke surga, satu orang. Tapi untuk jemput seorang bukan ke surga, so, yang jemput keroyokan. Kalau sadusta, royan, setan meriksa, nginjek-injek, dilebiarkan lari, dikejar lagi. Sebelum masuk ke lubang neraka, so, disiksa di depan lubang neraka. Dia teriak meraung, so. Teriak sebelum masuk ke lubang neraka, so. Saya ini so, punya karunia Tuhan. Saya seorang martir. Seorang martir punya karunia apa? Masuk alam roh. Bisa kadang melihat apa yang terjadi. Seperti Yohanes, so, martir besar. Umurnya 152 tahun, so, Yohanes. Dia pernah dibakar nggak mati, pernah dibunuh nggak mati dan sebagainya. Maka dia yang nulis kitab Wahyu, apa yang terjadi akan datang. Maka seorang martir punya karunia apa? Diberi karunia tahu yang akan datang. Saya dapat mengatakan kepada Anda, bisa nggak sampai contoh, so. Itu di Surabaya pengurus Natal ketika itu Pak Putu, seorang hakim. Maka setelah bisa khotbah dia cerita, seorang pemuda, so, maaf ya orang di rumah sakit gila. Rumah sakit gila, tapi yang mimpi ketemu saya, so. Tapi dia bilang ketemu saya, so. Ketemu saya, Pak Pasi bilang, besok sembuh seluruh luar. Karena dia orang gila, rumah sakitnya nggak percaya, so. Akhirnya telepon bawah mamanya, juga nggak percaya, gimana orang gila kan bisa ngomong apa saja. Tapi dia akan menangis. Pak Pasi kesini tadi malam, saya sembuh. Kesaksian Surabaya, boleh Anda tanya Pak Putu di Surabaya. Bilang seluruh keluar rumah sakit bisa sembuh, dan betul sembuh. Jadi seorang martir punya karunia yang jumpai orang di mana-mana. Saya berkali-kali jumpai Rosa dipakai Tuhan. Jumpai Bu Esther yang sakit 22 tahun, yaitu kemana sudah ke Amerika, Australia, Eropa dan sebagainya, nggak bisa sembuh. Tapi dia ngimpi ketemu saya, yaitu saya kasih perjamuan. Dia cari saya, temannya ngantar ke Sarbini. Maka dia yang ngasih perjamuan, nggak tahu saya. So. Tapi akhirnya tak kasih perjamuan dan sembuh. So. Cuma melalui ngimpi. So. Ngimpi terima perjamuan dari saya. Jadi banyak terjadi. So. Seorang mati itu dipakai rohnya. Saya seorang mati, kenapa? Saya seorang gembala yang mau masuk neraka untuk Anda. Maka saya disayang Tuhan tanpa batas. Ini karunia yang mujizatnya yang tiada tadi. Jadi betapa Anda renungkan supaya Anda kalau dapat gejala, sampai dapat gejala, tapi sampai orang tebas nggak ada, saya punya iman. Ada menganggur Anda dosakan, amin. Nggak ada virus corona, harus imani. Anda menganggur Anda nggak akan ada terserang penyakit virus corona. So, iman saya, so, itu iman saya. Maka sekali lagi bahwa Anda selalu sedia menganggur. Maka itulah kalau Anda dan saya harus punya iman. Kita tolak virus corona, kita tolak yaitu segala penyakit, kami tolak gagal, miskin, resesi dan sebagainya. Jadi kita baca sekarang yaitu hati-hati, yaitu di Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Supaya Anda hati-hati karena Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu pikiranmu, perbuatanmu. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menuruh tanganmu ke atasku.
Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Demikian firman Tuhan. Jadi perbedaan kita, pikiran kita, rencana tugas kita di Tuhan. Maka itu Anda harus punya rencana program yang utama. Misalnya pendeta yang diberi Tuhan untuk lihat neraka, lihat surga. Betapa bedanya surga dan neraka. Kalau di neraka api sepanjang masa. Karena Anda nggak mau di api neraka, maka Anda cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Maka sekali lagi Tuhan tahu program Anda, rencana Anda. Maka harus punya rencana saat Anda di rumah sendiri bersama istri, mungkin seperti Anda merenungkan bahwa yang utama program cari kerajaan surga. Begitu penting karena orang lupa bahwa kita ini ada daging, ada roh. Kalau komunis tidak ngakui daging roh, seperti binatang saja, cuma daging. Tapi Alkitab mengajar kita ada daging dan roh. Artinya apa? Kalau kita wafat, itu roh kita ada, tetap ada. Roh kita keluar. Tapi konsep soal roh itu akan nyatu dengan tubuhmu yang dibangkitkan menjadi mempelai. Artinya apa? Udah. Maka program itu Anda itu jadi yang boleh awet muda di surga. Orang kadang-kadang tidak ngerti, tapi itulah Tuhan ngajak sebagai seorang martir punya karunia yang indah-indah. Diajari Tuhan, pasti ngubur demikian. Untuk apa? Untuk dibangkitkan. Jadi mempelai awet muda. Jadi konsep itu Anda mempelai awet muda. Saya diajari yang detail masalah itu berkali-kali. Kadang-kadang orang tidak ngerti, tapi saya sampaikan. Kalau saya sampaikan bahwa selalu sampaikan bahwa program Anda harus cari kerajaan surga yang Maha Suci. Tapi kalau Anda bilang ke Maha Suci, Anda orang dusta, orang minta-minta, orang yang nggak mau korban, orang yang melayani cuma cari senangnya, Anda tidak bisa kasih kesaksian orang ke Maha Suci. Anda nanti kalau bagi Anda yang dusta, Anda nyambut iblis, setan-setan. Disayang kamu anakku, kamu bilang dusta anak setan. Bukan dicintai para setan. Saya ingatkan, anak dusta yang nyambut setan. Anda dicintai saudara. Yang apa? Setan itu jumlahnya sangat besar. Nyiksa Anda. Maka itu lagi, mari kita rencanakan. Pikir yang indah, punya program yang indah. Agar Anda dan saya akan betul-betul cari kerajaan surga. Sekali lagi, saya punya perintah Tuhan terangkan 3 kerajaan surga. Di surga itu ada ruang Maha Suci. Kemudian ada ruang suci, Taman Eden. Saya pernah minta Tuhan hamba enggak layak di Maha Suci. Hamba layak di Taman Eden. Saya pernah minta Tuhan di Taman Eden. Tapi di Taman Eden, orang ketemu orang-orang Eden nyesel. Bajunya cuma biasa, nggak ada tubuh kemuliaan, nggak ada baju putih kemuliaan. Karena dia berkata pada saya, pasti kemauan di sini, aku sih nyesel, nggak bisa ketemu Tuhan karena kalau di atas kayak gunung, kemudian lihat ke bawah, yang landai itu ruang taman itu. Jadi cuma taman, artinya taman nggak punya rumah. Sedang di manusia ada rumah. Maka kalau target firman Tuhan, supaya Anda punya rumah di surga di bumi. Untuk dibangkit bukan Taman Eden. Tuhan dengan mati untuk kita, bangkit untuk kita, agar Anda bangkit. Ini targetnya supaya Anda ke Maha Suci. Awet muda mempelai. Saya bicara. Ibu saya bapak umur 90 tahun. Tapi Tuhan pertemukan saya dengan ibu saya. Seperti seorang gadis. Baginya putih keemasan mulia. 2 kali, Tuhan selalu mengajar saya kalau yang penting 2 kali. Supaya saya hafal. 2 kali. Saya diketemu ibu saya. Mudah sekali pakai jubah putih keemasan. Artinya jadi mempelai. Maka saya ingin Anda renungkan. Mari Anda dan saya berjuang.
Sampai hari saya berjuang. Jadi mempelai di surga, awet muda. Di dunia kan udah jadi muda kan biaya ratusan juta. Tapi kalau Anda menerima tubuh Yesus, Anda awet muda. Anda sepanjang masa dia punya rumah sebagai pangeran. Itu karya Allah Yesus Kristus disalib untuk Anda. Yang percaya kepadanya, Anda akan hidup kekal di kerajaan surga. Saya sekali lagi, Anda punya program sejak remaja. Saya dibilang Anda punya program sejak kecil. Saya ingin masuk surga. Program saya sejak kecil ingin masuk surga. Saya ingin 50 sudah di surga. Program saya. Tapi saya dipakai Tuhan, maka saya umur 30-an tahun sekian, saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya nolak berbulan-bulan. Akhirnya selesai kalau nolak, saya nggak bisa ke surga. Saya baru melayani karena kalau saya tidak jadi pendeta, saya tidak bisa ke surga. Saya pendeta yang dipaksa Tuhan, yang terpaksa Tuhan. Tapi mari Anda dan saya, ini zaman akhir, kita tidak tahu mati kapan. Tuhan bisa datang sebagai pencuri, Tuhan juga datang tiba-tiba bisa di dalam pintu Anda. Tuhan berkata di depan pintu mengetuk, yang bukan pintu akan makan bersama-sama. Maka kita baca sekarang ya, saya tambah ayat lagi 1, supaya Anda tahu tentang minyak tadi, supaya semua Injil semua tentang minyak ini, yaitu di Matius 26, ayat 7 sampai 13. Matius 26 ayat 7 sampai 13. Datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, sengaja dibacakan ayatnya lagi, kenapa? Betapa pentingnya. Tuhan mengatakan berkali 4 Injil semua muat. Saya ketemu seorang dokter teolog. Saya tanya, apa Bapak pernah dengar ayat ini? Gak tahu, padahal seorang dokter teolog gak pernah dengar ayat ini. Aneh, ucapan Tuhan tidak pernah tahu. Ucapan Tuhan tubuh kasih minyak, persiapan penguburan gak pernah tahu. Ayat itu begitu penting. Tuhan ngajar saya kembali ke ayat ini. Ayatnya gambar apa? Gambarkan orang dikubur harus pakai minyak. Harus pakai minyak. Jadi para bapak ibu yang sudah umur di TBS sudah dicari bahwa Anda untuk bangkit jadi muda. Jadi kalau Anda pakai minyak untuk dibangkit jadi mempelai, menjadi muda, ayatnya demikian banyak tentang ada pengurapan minyak, yaitu jadi muda. Maka itulah kalau sampaikan, kalau Anda bapak ibu sudah umur 70-an, maka kalau Anda di TBS, anakmu gak TBS, pesan anakmu, Bapak, saya minta dikur. Terus terang TBS, ada minyak, karena minyak itu hanya seorang martir. Seorang martir bisa mengatakan minyak urapan. Anda punya 1 botol, bisa beli minyak zaitun 1 botol, Anda campur, Anda duakan lagi, itu jadi minyak urapan. Sekali lagi, Anda punya 1 botol dari TBS, maka boleh Anda 1 botol minyak zaitun, Anda campurkan, Anda angkat lagi, ilah minyak urapan. Untuk muliakan manusia, muliakan aku, agar kami untuk apa? Untuk kembali segambar sebelah. Jadi Anda ciptakan Tuhan itu mulia, segambar. Sampai Adam dan Hawa itu diciptakan segambar. Tapi dia dosa.
akibat dosa, yaitu digambarkan dosa di Taman Eden, tidak lagi segambar piala. Tapi Tuhan datang ke dunia, disalibkan nebus Anda untuk bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Itu maksudnya apa? Agar Anda menjadi pemulai, tinggal di surga. Sekali lagi, ayat ini sengaja saya baca lagi, tapi semua Injil muat. Sekali lagi, semua Injil. Kenapa? Tuhan saja mau urapi minyak. Anda renungkan kenapa Anda mau? Kenapa orang ngeritik saya? Saya disuruh Tuhan pasti kembalikan minyak urapannya. Tuhan tulis di langit, kembalikan minyak ini untuk muliakan Allah, muliakan pada surga, juga muliakan manusia. Manusia itu waktu jatuh dapat hilang kemuliaannya. Jadi manusia yang ngerti dosa. Tapi untuk mengembalikan Anda yang segambar, Anda perlu minyak urapan. Lagi, minyak urapan ini muliakan kembali Anda agar Anda diciptakan segambar sepiala. Maka Tuhan katakan apa? Untuk memandang kemuliaan Allah, yaitu beri minyak daripadaku. Maka saya pernah disuruh Tuhan membaca kitab-kitab Yahudi kuno. Saya baca sunrise tentang Henok. Henok orang manusia pertama hidup ke surga. Suatu Henok ke surga, diundang ke surga. Sampai kali di stop, itu dalam kitab Yahudi kuno, di stop. Kamu belum diurapi minyak. Allah menghendaki kamu diurapi minyak dulu, baru bisa masuk surga. Itu usaha Mikael kepada Henok. Henok terpaksa kembali ke bumi, diurapi minyak, baru masuk surga. Jadi minyak itu untuk Anda dikembalikan mulia segambar. Maka waktu Tuhan terus kembalikan kuasa merah untuk menghancurkan setan, baik orang mati, untuk menyembuhkan penyakit. Malamnya setan berlutut kaki saya. Pak Palsi jangan saya, jangan bakar saya. Setan itu kalau saya dusta neraka. Setan berlutut kaki saya, Pak Palsi jangan siksa saya, jangan bakar saya. Setan menangis di kaki saya. Minta, kenapa? Senjata tebas itu untuk menghancurkan setan. Melepas Anda di sana, satu senjata murah, minyak urapan. Jadi betapa penting Anda ada minyak. Sekali lagi Tuhan katakan, beli daripadaku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Henok juga ke surga diurapi minyak dulu untuk bisa memandang kemuliaan Allah. Maka sekali lagi, mari Anda dan saya berjuang agar Anda bangkit kapan. Tuhan ajar saya, kalau ngubur pakai minyak, seperti ngubur sapi, Anda artinya apa? Anda pakai minyak, maka Anda yang udah umur tua, pesan sama keluargamu, kalau aku mati, panggil orang tebas untuk ngurapi minyak. Maka di mana melangkah yang bisa mati tiba-tiba, mau satu langkah, maka Anda selalu kasih kantong minyak satu pot. Anda pakai minyak di kening Anda, di tubuh Anda, maka Anda tidak akan bercelaka. Anda termasuk mobil Anda atau motor Anda kasih minyak. Maka Anda dengan minyak ini, Anda tidak akan diserang setan. Kuasa gelap takut. Maka dengan minyak ini Anda selalu boleh beli minyak lain. Anda campur, Anda angkat kembali, hilang minyak harapan. Untuk memuliakan Allah dan manusia. Karena dengan satu pot tadi, bebasnya produk $10. Produk $10, dikasih minyaknya, $2. Itu produk dari Mikimoto di Jepang yang punya produk mutiara di Lombok. Maka demikian juga kalau airnya luas yang punya produk, Anda pakai campur yang satu botol gede, Anda kitari, ini milikku. Setan tidak akan mengambil, ini proyekmu, roh gagal kami tolak. Jadi Tuhan kata saya kembalikan dan setan betul-betul takut. Maka renungkan Anda punya program. Yang besar-besar Anda punya program. Tapi program itu harus baik. Di depan Tuhan misalkan, saya dulu ingin ke Amerika. Enggak mungkin, saya enggak punya uang. Tapi saya berdoa. Tapi saya pikir, saya kalau janji Tuhan, saya janji hidup baik. Kan di Amerika akan terkenal ada free sex. Tuhan saya berjanji, enggak akan zina cabul di Amerika. Saya enggak akan free sex. Izinkan saya ke Amerika. Saya janji hidup baik. Betul, saya dikabul ke Amerika, saya harus janji saya harus tepati.
Selalu hidup baik, hidup suci. Kan termasuk orang zina cabul nggak bisa surga. So, Alkitab ngajar apa? Zaman Henokh juga gambarkan Tuhan marah karena orang zina. Juga zaman Sodom Gomora orang marah karena yaitu perempuan Tuhan juga murka. Jadi gambar kita jaga hidup kita, hidup baik suci, agar Anda masuk surga. Kalau Anda perhatikan Alkitab itu Tuhan nggak paling benci kepada karena tubuh kita sudah ditebus Tuhan. Ngorbankan dia disalibkan. Maka kita tubuhnya bukan milik kita lagi, milik Tuhan. Kita jaga tubuh kita agar suci, tidak zina cabul. Kalau Anda zina cabul, nggak bisa masuk kerajaan. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jadi Anda punya program bagaimana masuk kerajaan, hidup yang baik, hidup yang sudah dan sebagainya. Perintah lagi, nyuruh Anda suci berpikir, berkata dan berbuat. Seperti contoh, bagaimana Tuhan ngajar seorang ke neraka. Tuhan ngajar seorang ke neraka. Suatu hari Tuhan malam-malam saya doa malam. Tiba-tiba Tuhan ngomong pada saya, pasti mari lihat tingkat kerajaan surga. Kalau saya dosa ke neraka, karena banyak orang dusta ke surga. Tapi Anda siapa yang bilang ke surga dosa, Anda yang nyambut iblis sama setan. Karena Anda udah nganggap bapak iblis. Bapak mendusta iblis, maka Anda dicintai setan-setan. Karena Anda sudah ngakui iblis bapaknya. Bukan disayang tapi dicintai. Nanti setan-setan nyiksa Anda, mengerikan Anda dibawa ke neraka. Maka jangan datang dusta, bilang ke surga. Anda dusta bilang ke surga, iblis yang nyambut Anda. Karena bapak, kalau orang dusta itu sudah ngakui iblis itu bapaknya. Jadi waktu saya diundang Tuhan, digandeng Tuhan, ternyata mampir neraka. Saya ingin gambar pada Anda bagaimana orang di neraka. Tuhan menerangkan pada saya neraka. Tiba-tiba saya kaget. Bilang Tuhan kok bilang ke surga. Kok lihat lautan api. Saya bergetar. Tuhan nerangkan pada saya orang-orang yang tidak kasih. Terangkan. Pertama, orang kada, orang yang tidak ngasih korban dari Yesus. Jadi Anda ditebus oleh korban Yesus. Maka Tuhan salibkan, tumbak ditikam tubuhnya. Maka orang tidak mengakui korban Yesus tidak bisa ke surga, ke neraka. Yang kedua, orang tidak tobat. Orang tidak tobat, karena apa? Pertobatan dia harus di bumi. Kalau Anda masuk alam roh, tidak tobat, nggak diakui lagi sebagai warga surga. Yang ketiga, orang dosa pernah dosa, minta ampun. Pengampuan diberikan waktu. Tuhan ngajar saya, pengampuan diberikan waktu masih bernafas di dunia. Kalau Anda sudah nggak bernafas, Anda terlambat. Maka saya ingin menerangkan 3 kali kepada Anda, Tuhan yang ngajar saya. Tiap kali Tuhan mengatakan yang neraka, saya cium kaki Tuhan, air mata sama si Tuhan. Tuhan hamba tidak mau ke surga. Saya setiap kali Tuhan terang neraka saya cium kaki Tuhan. Tuhan hamba tidak mau ke surga. Kosongkan neraka. Hamba gantikan, beri kesempatan untuk tobat. Beri kesempatan untuk masuk surga. Supaya bertobat. Jadi Tuhan mengatakan orang di neraka, orang tidak ngasih dari Yesus. Tuhan Yesus mati untuk kita, disalibkan, menumpahkan darah. Maka dengan darahnya itu ada ditebus, disucikan untuk jadi warga surga. Maka nyangkut dari Yesus, nyangkut perjamuan. Karena Tuhan memasuk kepada keselamatan itu melalui perjamuan kudus dengan tubuh darah Yesus. Maka kita baca saja di sini, yaitu bahwa Yohanes 6, 53, 58. Artinya gambar apa? Gambar bagaimana Anda bangkit dari kapan hidup ke surga. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab
Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan telah mati untuk kita dan bangkit dari kiamat. Agar Anda semua bisa bangkit. Sarana kebangkitan Anda ke surga, Tuhan mengatakan apa? Tubuhku benar makan, darahku benar minum. Maaf, Tuhan ajar saya, Tuhan mencari martir. Karena hanya seorang yang mengatakan tubuh dari Yesus. Jadi dengan dari Yesus, Tuhan mengatakan apa? Tuhan mencari seorang martir. Pasti aku mencari orang martir untuk mengembalikan Tuhan Yesus Bapa mati untuk kita. Martir agung. Tapi Tuhan yang menuntut, yang mengatakan Yesus harus seorang martir. Seorang yang menyerahkan miliknya, darahnya. Tuhan Yesus datang ke dunia menyerahkan kerajaannya, kemudian juga menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Pelayanan itu Tuhan ngajar saya, menyerahkan miliknya dan nyawanya. Tuhan ngajar saya, pasti aku cari seorang martir untuk mbak ke ruang masuk. Jadi kalau siapa mengaku ke surga tapi tidak ada nyerahkan segala miliknya atau nyawanya, dia dusta. Nanti yang nyambut Anda yang dusta ke surga, iblis sama setan yang Anda cintai. Karena kamu udah ngaku iblis bapamu, Anda dicintai. Anda akan diseret-seret ke lubang neraka. Saya ingatkan, saya pernah lihat itu. Di mana orang yang tidak jadi warga surga diseret setan, diinjak setan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa makan tubuh darahku, dia akan bangkit dari kiamat. Jadi kalau Anda terima perjamuan dari seorang martir, Anda akan bangkit dari kiamat. Tuhan katakan tubuh dan makan darahku benar minum, tubuhku benar makan dan minum. Dan Tuhan katakan apa? Aku dengan Bapa satu. Tuhan, aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa makan tubuh darahku, menyatukan aku. Tuhan bertata di surga. Maka untuk Anda bangkit dari kiamat, hidup kekal di surga. Terima tubuh Yesus. Dimaksud Yesus. Sekali lagi, tapi yang bisa ngantuk Yesus, Tuhan cari seorang martir. Tuhan ngajar saya pada aku cari martir untuk memberi kuasa penyembuhan harapan. Di dunia ini enggak seorang pun bisa ngantuk darahku. Kuasa seorang martir. Jadi kebangkitan kita ditemukan di tubuh Yesus. Kebangkitan kita ditemukan dengan dari Yesus yang memberi pengampunan Anda. Kebangkitan hidup kekal di surga. Maka Anda berjuang agar Anda dan saya sepanjang masa diam Tuhan. Maka Anda terima tubuh dari Yesus. Itu sarana Anda untuk hidup kekal sepanjang masa. Jadi cirinya apa? Tuhan yang mengatakan, aku rindu berjalan. Tuhan mengatakan, ingatlah kan aku waktu berjalan. Jadi hidup kekal di ruang suci nyangkut apa? Tubuh dari Yesus. Kalau orang enggak terima perjamuan dari seorang martir, saya tidak tahu. Tapi Tuhan katakan kepada saya, ajar saya, aku cari martir untuk mengambil kuasa pianggur untuk rumah suci. Yang kedua Tuhan mengatakan kepada saya, orang yang tidak tobat Tuhan. Waktu Tuhan mengatakan orang yaitu Yesus di neraka karena tidak terima Yesus. Saya jawab kaki Tuhan, air mata saya basah Tuhan kalau saya dosa, saya basah. Tuhan hamba tidak ke surga. Beri kesempatan Tuhan. Saya orang enggak sampai hati. Sejak kecil saya orangnya, misalkan ingin di hari kedua saya punya tanah luas untuk buat gedung untuk para pengemis, orang miskin, membangun gedung untuk para anak-anak miskin, anak yatim piatu, anak haram dan sebagainya. Maka Tuhan tahu saya orang yang Tuhan yang berkata apa? Yaitu barang siapa berbuat baik kepada orang penghina ini sama dengan berbuat kepadaku. Saya berbuat baik sejak remaja. Saya punya
Dulu Bapak Ibu ngolah banyak apotek loh. Tapi kalau saya bagi-bagi bersama Ibu, saya kan buru-buru apotek itu sebelahnya rumah sakit. So. Saya nongkrong di ruang tunggu. So. Kalau orang itu mbak resep nggak punya obat. So. Saya tunggu. Saya bilang kasir yang nggak bisa beli kasih gratis. Kasir biasa nggak berani. Terpaksa saya tunggu. Saya parap baru gratis. Atau orang celaka. So. Kecelakaan itu biasanya cuma dibawa di rumah sakit. Tapi dia nggak mau uang. So. Dia perlu obat. So. Langsung saya kasih gratis. So. Jadi saya sejak kecil, sejak remaja bertobat. Ingin nolong orang miskin. Orang-orang miskin. Saya pernah punya panti asuhan so, untuk anak haram. Pernah Tuhan mengatakan apa? Anak haram itu yang lainnya di luar pernikahan. So, di luar pernikahan yang sah. Anak haram. Maka kalau anak haram itu dosa paling besar. Karena kutuknya 10 keturunan. So. Kutuknya 10 keturunan. Maka Tuhan ngajari saya, orang lepaskan kutuk anak haram. Anda kan tidak tahu di atasmu 7, 8, 5 di atasmu. Kalau anak haram ucapan, karena ucapan seorang ibu dengan anaknya itu yang melepaskan dari kutuk haram. Kalau orang haram hidupnya nggak berhasil, Alkitab mengatakan bisa sakit, terkapar sakit, tidak akan berhasil, gagal dan sebagainya. Alkitab mengatakan demikian. Anak haram perlu lepaskan. Dan so saya pernah nampung 50 orang garis, orang anak haram lebih. Tapi saya marahkan apa? Karena pengurusnya saya kasih mobil, kasih puluhan juta, kasih rumah, dijual so. Saya tidak tahu kalau dia jual itu. Akhirnya pernah seorang ibu lapor ke kejaksaan. Saya terpaksa mau dipanggil. Saya itu saya tutup karena saya marah. Maksud saya harus tanggung jawab. Kanjang tanggung jawab ke pengurus panti asuhan itu. Maka itu saya bubarkan. Padahal maksud saya didik anak-anak haram untuk pandai cerdas seperti saya. Saya orang punya iman pandai cerdas, juara. Saya didik seperti saya. Walaupun dia tidak punya bapak, dia pandai seperti saya. Karena saya punya iman seorang pandai cerdas. Jadi sekali lagi, mari Anda pikir rungkan. Memang tubuh Yesus akan bangkit dari kawan. Tuhan beri contoh ibu saya, yaitu umur 90 tahun, jadi remaja muda. Itu didapat kalau Anda dikubur pakai biar maka mana jangan lupa pesan anakmu kalau dikubur pakai harapan. Tuhan jangan ajar, Tuhan tinggal ngomong, Tuhan kasih harapan, mengapa Anda tidak? Terus saya, mengapa Anda tidak? Tuhan saya ngomong, diingat peristiwa itu, yang harus dilakukan. Yang kedua, orang harus bertobat. Maka orang bertobat ini dikatakan demikian di Lukas 13. Lukas 13 ayat 3 sampai 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Demikian firman Tuhan. Lukas 13 ayat 3 sampai 5. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi tobat itu penting itu. Pertobatan waktu Anda hidup di dunia. Anda bertobat, nafasmu dia keluar dari tubuhmu. Anda terlambat. Tuhan ngejar sejati neraka. Pertobatan itu
ada waktu masih bernapas. Kalau sampai rohmu udah keluar, Anda terlambat, Maka mari kita betul tobat, renungkan di hari-hari Anda di rumah, tidak ada kerjaan, Anda doa, renungkan kalau tidak tobat. Anda ingat masa-masa lalu, kalau Anda pernah salah minta ampun, Tuhan aku janji tobat, Memang saat waktu ingin ke surga, saya tekad, Tuhan hamba orang sederhana, suatu waktu kecil saya bersama ibu, bapak saya dirampok, uangnya banyak, di satu kasus penuh uang dirampok. Maka anaknya kemudian berapa kali bapak saya ditangkap Belanda, disiksa. Saya lihat ditangkap di kereta truk, akhirnya meninggal di rumah sakit. Maka ibu saya merenungkan, karena sebelumnya saya pernah bilang sama ibu terangkan kalau ke surga sulit, ibu kita cari Allah yang murah hati, cari Allah yang gampang ke surga, berjalan ke surga. Kita cari Allah yang tinggi, maha murah, yang punya surga. Kami ingin masuk surga, Dan Anda cara cari surga bagi saya gampang, pengalaman saya. Allah yang saya doa untuk Allah tinggi, maha murah, yang punya surga. Kami ingin masuk surga. Tidak murah, sederhana saja. Doa saya sederhana sama ibu, ditanggapi Tuhan. Ya ketika itu kita belum tahu nama Yesus, sama si sembah nenek moyang. Maka ibu saya dijumpai Tuhan Yesus. Aku, Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi ibu saya dijumpai, aku Yesus Kristus satunya juru selamat. Tuhan Allahmu yang punya surga. Maka ibu saya ditanya, Tuhan minta apa ibu? Dia cuma minta jumpai saya, selamatkan saya. Cuma diselamatkan saja. Tuhan akhirnya yang sama jumpai saya suatu malam. Berarti aku Yesus Tuhan Allahmu yang punya surga. Jadi kalau Anda nyembah yang Anda walaupun Anda nyembah nama, Allah yang punya surga kasih. Anda kalau saya salah ngomong, iblis motong masa. Maka datang Tuhan Yesus. Yesus Kristus penebus dosa Anda yang disalibkan di atas kayu salib. Yaitu Tuhan, jadi Tuhan Allahmu telah bangkit dan yang punya surga. Maka kalau Anda tanya saya, waktu saya doa enggak tahu nama, tidak sebut nama surga, saya cuma sebut Allah yang maha tinggi, yang maha murah, maha pengampun. Kami ingin surga. Dan saya umur, target saya umur 50 tahun di surga, target saya, Tuhan. Tapi umur 30 tahun, 35 tahun, saya dijumpai Tuhan Yesus untuk apa? Untuk ikut Tuhan, untuk melayani. Saat pasti aku cari kamu, cari orang yang jujur, cari seorang martir seperti kamu, seorang bijaksana, untuk membangun gereja besar, untuk membangun gereja yang kuasanya, Tuhan ngomong ada saya, yang kuasanya tiada terbaik, maka di gereja Tibeso bayi mati lebih 25, cuma 1 pon bagi orang mati. Seperti kalau di center ada ibu Deborah, anaknya itu lahir prematur sebesar botol bir. Maka adiknya cari saya beli 1 pot dari kantong saya, berikan anak itu, pasti ini darah kebangkitan, darah kehidupan. Dan betul, Bu Deborah anaknya dia cuma di center, Anda boleh cari center, maka anak langsung bangkit, bisa menangis. 3 hari lahir tidak bisa menangis. Tapi tetangganya juga orang, anaknya juga nggak punya dubur. Akhirnya lihat anak Bu Deborah sembuh. Walaupun dia nggak kesetakanya minta minyak 1 pot, minta berapa 1 pot. Akhirnya dia tobat juga sembuh. Karena apa? Anaknya bayi, dia udah minyak perutnya, akhirnya langsung bisa buang air. Maka kalau di center banyak mujizat seperti kalau namanya Pak Antoni, anaknya, bapaknya Pak Budi, dikubur 3 tahun lebih.
dibongkar so. Mulai 83 jadi mudah so. Di BDBS juga punya bapak so. Namanya Pak Sinuraya so. Dia rindu, dia merasa mau mati. Maka dari Medan dia ke Jakarta minta sahabatis. Dan dia minta menyarapan so. Setiap hari dia urapinya so. Karena baca bulletin saya harus urapinya so. Maka akhirnya meninggal, dia tahu meninggal. Maka akhirnya so. Puluhan tahun kemudian dibongkar, jadi mudah so. Jadi mudah. Maka kalau saya ngomong bisa ada bukti. Kalau orang nggak ada bukti itu dusta so. Tuhan saya parsi kalau saksikan ada keterangan dokter, ada lab dan sebagainya. Tuhan yang ngomong. Rupanya banyak orang ngomong cuma ngomong. Jadi perintah Tuhan dari saya, kalau orang saksi harus sertai apa? Keterangan dokter, lab dari lab, foto dan sebagainya. Maka Anda boleh tanya Bu Deborah, yaitu anaknya ada fotonya yang dulu koma 3 hari lahir, 1 buat dibangkit, atau bapaknya yang dia minta minyak urapan sebelum wafat, maka diurap minyak setiap hari. Akhirnya dikubur. Puluhan tahun kemudian dibongkar, jadi mudah. So. Maka sekali lagi saya serukan Anda, ada renungan. Tuhan katakan supaya ingat perbuatan manusia itu yang beri minyak. Tuhan katakan ingat perbuatan dia. Artinya betul penting Tuhan katakan ingat agar Anda jadi mempelai, agar Anda bangkit dari kiamat. Jadi mari kita tobat, kerajaan surga sudah dekat. Mari kita hidup sehari-hari berjuang hidup yang baik. Saya berjuang untuk hidup baik. Mari kita berjuang agar Anda jadi tetangga di surga. Saya sekali lagi dijanjikan Tuhan ruang surga. Dosa Anda semua ditebas. Saya seorang gembala martir yang mau ke neraka untuk Anda. Sekali lagi, saya gembala yang mau ke neraka untuk Anda. Saya disayang Tuhan. Saya pernah dipandang Tuhan waktu saya mau ke neraka. Tuhan mandang saya penuh kasih. Karena pas saya mau ke neraka untuk orang yang menderita. Bekasih Tuhan pada saya. Sebagai seorang martir punya karunia yang indah. Tahu kadang seperti Yohanes, seorang martir dia tahu yang kadang rasa seperti saya mau tabrakan misalkan. Tuhan kasih tahu, Pak, kamu jangan lewat itu. Kamu nanti tabrakan. So. Jadi saya bisa tahu yang akan datang. Ciri seorang itu tahu yang akan datang. Tahu, diberitahu Tuhan untuk bisakah saya enggak, supaya saya enggak celaka. Jangan lewat di situ. Atau katakanlah seperti tadi. Saya sebut misalkan Daniel Chandra. So. Dia sejak lahir sakit. So. Enggak bisa sembuh. Yang bertobat karena dia tebas. So. Karena dia seorang penyembah patung-patung, keluarganya. Maka dia mimpi ketemu saya. Nggak sengaja tantenya gereja tebas tiba. Maka waktu dia masuk gedung gereja, dikawal 2 patung. Maka waktu masuk gereja, patung itu pergi. Maka dia duduk di belakang. Lihat tantenya ke depan, biasa sakoba atau alkohol demikian banyak. Maka waktu dia lihat saya, oh tadi malam saya mimpi ketemu dia. Dia kata malam itu ketemu saya, mimpi. Ya ke depan. Dan saya katakan pada Pak Daniel, kesaksian Daniel itu, kamu hari sembuh. Pulanglah kamu sembuh hari ini. Puluhan tahun ke dokter gak sakit, tidak sembuh. So. Puluhan tahun ke rumah sakit gak sembuh. Maka dia kaget, kesaksian Daniel, siapa orang ini? Kok puluhan tahun sakit gak sembuh? Ketemu sekali, nak kamu sembuh, pulanglah. Dan betul sembuh, amin. Jadi saya punya karunia untuk apa? Sebagai martir, roh saya dipakai Tuhan untuk juga orang-orang tertentu. Bahkan seperti engkongnya seorang MC, so. Ya. Seorang MC, so. Itu dia nggak mau Kristen, dia mau Kristen. Maka dia nyembah patung-patung. Umurnya 83. So. Dia ngimpi ketemu saya, ketemu Tuhan Yesus. Langsung telepon MC ini, cucunya minta dibaptis. Karena dia bilang ketemu Tuhan Yesus, ketemu Pak Presiden di mana. Akhirnya dia bertobat. So. Jadi ciri seorang mati, mati itu orang sudah mati. So. Tapi saya sebelum mati, roh saya bisa jumpa orang-orang. Bisa menyelamatkan orang. Bisa doa untuk orang lain. So. Maka sekali lagi,
Kalau seorang martir punya ciri khas, punya ciri, diberitahu apa yang terjadi akan datang. Yohanes seorang martir, maka yang terus kita payu pernah tidak diakui 3 tahun. Jadi kalau orang ngomong enggak kita, maksudnya yang tidak diakui 3 tahun itu kita payu, dulu enggak diakui. Baru 3 tahun kemudian diakui. Karena kadang salah gunakan seolah Alkitab, tapi yang dia tidak diakui kita payu. Tapi sekarang orang percaya, kamu ada tanda-tanda kebenaran daripada tulisan juga di dalam kitab Wahyu. Jadi yang ketiga, orang tidak sempat minta ampun. Tidak sempat minta ampun, kita baca di sini, yaitu di dalam Markus 11 dan dua ayat ini. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah dengan teman atau keluarga, maka kalau kita doa harus saling ampuni lebih dulu. Kita saling ampuni. Tuhan tegas kalau kamu tidak mengampuni orang lain, kamu tidak diampuni. Maka mari kita di masa Anda tenang di rumah, ingat kalau Anda pernah sakiti orang juga mengampuni, atau keluarga atau teman. Kalau Anda dikatakan Tuhan, kalau Anda tidak mengampuni orang lain, dosamu juga diampuni. Mari kita mengampuni lebih dulu. Itulah unsur saling mengasih. Maka kita berjuang untuk saling mengasih. Sakit apapun, pahitnya harus Anda, Tuhan kami saling ampuni, saling mengasihi, maka Anda diampuni. Ternyata patah. Salah Tuhan diampuni, kita harus mengampuni juga sesama kita. Kalau kita tidak bisa mengampuni sesama, maka kita tidak diampuni. Maka mari kita juga di rumah renungkan, kalau ada beda tempat dengan orang atau pernah keles dengan sesama, kita saling ampuni. Kita doa Tuhan kami beri hamba kekuatan saling ampuni, saling kasih. Anda di dalam keluarga, mari kita periksa juga saling ampuni, saling kasih. Tapi juga Anda harus bertobat untuk diampuni. Anda pernah salah seorang juga harus bertobat untuk saling ampuni. Maka sebagai penutup saat ini, yaitu kita baca di Wahyu 6, 4-8. Wahyu 6, Tuhan mengatakan saya bertahun-tahun yang lalu. Hati betapa indahnya. Kita sebut setiap minggu karena apa? Hati begitu penting. Anda ada minyak anggur enggak akan dosa, enggak akan sakit, enggak miskin, enggak bangkrut, enggak bahaya. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku melihat makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat,
aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ini sengaja kita baca setiap minggu. Artinya begitu indah tuh. Depan tanah ada kerubung namanya. 4 malaikat gede. Di tengah-tengah itu keluar suara Allah. Maka dari tengah-tengah kerubung itu keluar suara yang ada menyanggur kerusakan. Yang pertama gambarkan ada bendera merah padam, yaitu yang akan bunuh orang Kristen. Cuma sebinatang mati habis. Maka bertentangan dengan ajaran Kristen atau kemanapun. Kenapa? Karena nggak diakui kalau mati habis. Kita orang Kristen mati masih ada urusan di dalam roh. Usaha apa? Anda di surga neraka. Tapi Anda sama saya pilih ke surga, amin. Saya terus sakit, Tuhan aku ingin masuk surga. Enggak, bukan neraka. Kan doa saya polos tuh. Tapi dikabulkan. Saya dipakai Tuhan. Ada neraka, akan di surga. Tapi tes terakhir saya sebagai wanita. Dibawa neraka. Dan saya tetap kuat. Tuhan hamba tidak surga. Saya ke neraka. Maka sayang Tuhan penuh kasih. Dia kesal untuk membawa Anda kemasukan saya mau ke neraka. Aja saya betul-betul bisa korban harta nyawa. Maka Tuhan mencari. Berkata apa sih? Jangan aku mencari orang seperti kamu terus. Yang untuk membawa orang ke masjid. Sampai ini Tuhan terang bahasa. Aku mencari orang-orang yang korban harta nyawa. Seorang martir. Saya seorang martir dipilih Tuhan yang dites sampai ke neraka. Dan saya lulus ujian saya. Maka saya bilang Tuhan, dipesan untuk membawa Anda ke masjid. Kalau saya dipesan Tuhan, seorang martir, bahwa Anda dimasuk kalau saya dusta neraka, maka dilihat di jemaat besar. Dosa Anda mengikuti saya, jemaat bebas. Anda nanti bersama saya datang ke surga. Anda dan saya datang surga. Mari kita berjuang hidup suci baik, tidak dusta, tidak nipu, tidak zina cawul. Orang dusta, zina cawul tidak bisa masuk kerajaan surga. Maka mari kita berjuang untuk awet muda, tadi mempelai penuh kemudahan. Dan Anda punya rumah yang indah di surga. Di Medan tidak ada rumah, cuma taman. Maka Anda orang di taman menyenangkan, tapi kan kalau sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau sepanjang masa di taman, apa artinya? Maka mari berjuang Anda. Ditunggu Tuhan yang menyediakan rumah bagi Anda dan saya di surga. Tuhan kembali surga jadi rumah. Maka kelas Timotius, kelas ada rumah yang besar seperti Pangeran Charles. Maka itulah mari Anda dan saya berjuang untuk jadi mempelai Kristus sepanjang masa dosa akan masuk kerajaan surga. Dan Anda dosa selalu akan Anda dan saya datang ke surga. Sekali lagi, kalau saya dusta neraka, saya punya tugas sebagai kemasusi. Orang masih kalau saya dusta neraka, karena banyak orang dusta, kita tolak pendusta, penipu harus dihancurkan. Enggak layak di mimbar. Kita serahkan pada MC. Kita serahkan pada MC. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus. Lebih baik kita baca firman Tuhan dalam Lukas 22, 15-20. Lukas 22 ayat 15-20. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu,
Aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengucap syukur, lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar untuk mengingat kasih-Nya yang telah tertumbak di atas kayu zaitun. Katakan apa? Agar menerima tubuh darahnya. Kita selalu mengenang kasih Tuhan yang tanpa batas. Tuhan menyerahkan tubuh darahnya agar Anda menerima tubuh dari Yesus. Anda nyatu dengan Tuhan, tapi juga Tuhan yang berkata akan nyatu di surga. Sarannya apa? Terima tubuh dari Yesus. Tapi Alkitab juga mengajar apa? Untuk pesta di surga harus ada mujizat, ada kuasa. Saya ingatkan pada Anda bahwa kita juga ada mengembalikan kuasa mujizat Allah. Janji Tuhan kuasa yang besar, tiada taranya. Maka kalau kita mengadakan mujizat karena perintah Tuhan, kembali kuasa zaman Kisah Rasul, maka kita perlu cari mujizat. Tuhan yang ngomong. Maka di dalam Matius 8:13 betapa yang ada mujizat, yaitu cari mujizat bahkan akan makan minum di surga. Matius 8 ayat 8-13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Dan aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku ini, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Jadi seperti Tuhan katakan pada seorang yang punya iman, Tuhan Yesus bisa ada kuasa, ada mujizat, maka kita juga terima tubuh dan harus punya iman. Sekali lagi saya seorang martir yang mau ke neraka untuk Anda, maka saya diberi kuasa maka tubuh dari Yesus sebagai sarana agar Anda bangkit hari kiamat, terbang ke surga agar Anda bersama saya ada pesta di surga bersama Abraham, Ishak, Yakub surga, yaitu berlaku gereja ada mujizat, ada kuasa, dan Tuhan berikan kreativitas suatu kuasa yang tiada di muka bumi. Mari kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang beri kami hidup ke surga, disempurnakan tubuhku, jiwaku, agar kami, keluarga kami akan bangkit hari kiamat, terbang ke awan-awan, masuk kerajaan surga. Yang kedua, agar kami dari ujung rambut, ujung kaki saja tidak mikir, tidak bertiku, kami tolak kutuk Tuhan,
kami tolak batuk flu, mulutku diurapi, penuh kuasa, dan bisa jantung kami sehat, siapa sakit jantung ini disembuhkan, paru-paru sehat, kami tolak virus corona, keluarga kami tidak ada yang kena musibah, dikalahkan dengan minyak dan anggur, kami doa dari ujung rambut, ujung kaki sehat semua, kami tak suka kutuk penderitaan, kutuk penyakit kami tolak, agar kami semua disembuhkan, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkawar, bisa operasi, tidak pikul, tidak lumpuh, tidak koma, kami telah terkapar di ICU, setelah penyakit kuat ini sudah sembuh, diangkat di atas kaum salib, ilah roti dari surga, ilah tubuh Kristus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kaum saya sebagai perjanjian baru yang kekal. Dosa-dosaku diampuni. Yesus dengan pikiranku, perkataan dan berbuat. Kami telah dosa, kami telah setan-setan dan berbuat. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak dosa, menolak segala dosa. Disucikan agar kami hidup yang kudus, keluarga kami hidup kudus. Kami tolak persediaan percabulan, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami doa agar keluarga kami semua selamat dimasuk kerajaan surga, berkati dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak miskin, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan mataku sempurna, kami tolak kutuk-kutukan, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, beri pita yang baru, tenggorokan yang baru, beri jantung yang sehat tidak dioperasi, paru-paru sehat, kami doa ginjal sempurna tidak dioperasi, kami diurapi, kami disucikan, kami disembuhkan, segala penyakit tadi sudah sembuh, diangkat di atas kaum salib. Kami doa berkati kami, bebasi keluarga kami dari virus corona, keluarga aku dibakari dengan minyak anggur, tidak akan kalah dengan semua penyakit penderitaan, tidak kalah dengan virus corona. Keluarga aku, keluarga kami semua tidak kena virus corona. Kami doa, kami disembuhkan, tidak sakit, tidak kalah, tidak miskin. Tuhan berkata, Bapak janganlah lebih roti mana. Anda doa secara masing-masing, Anda renungkan bahwa perjami lebih dari roti mana. Tuhan Yesus, Tuhan beritakan usahakan lebih roti zaman roti mana 40 tahun, satu generasi, jangan usah makan tidur padang gurun, artinya kami hidup di surga. Yang kedua, jangan roti setiap hari ada jubah kemuliaan, artinya kami akan mulia, akan dibangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga, jadi warga surga. Yang ketiga, jangan roti setiap hari, kasus baru sepatu baru, Tuhan terangkan pada kejadian, artinya keluarga kami generasi masyarakat, generasi Tuhan, roh gagal, kami telah roh miskin, roh utang-utang beri kami telah, kami dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kena resesi, hidup kami sehari diberkati, dan keluarga kami selalu diberkati, apapun usaha kami, perusahaan kami akan berhasil. Kami doa agar kami semua, keluarga kami diberkati, sehat sempurna, punya rumah di surga dan di bumi, dalam nama Tuhan Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Memerintahkan tertulis di langit tugas upah sehingga berkuasa merawan karena saya seorang mati. Ditulis di langit, minyak ini muliakan Allah,
muliakan Tuhan Yesus, tapi juga muliakan dari saya. Dengan minyak yang diurapi untuk bangkit dari kiamat, yang minyak ini Anda menang setan, kuasa gelap. Minyak urapan ini akan Anda mulia, yang sekamda akan Anda bangkit, supaya memulai bangkit kawan-kawan untuk masuk kerajaan surga. Malamnya setan perlu juga saya ketakutan. Pak Bri jangan seksa saya. Jadi setan melihat waktu saya angkat minyak, dia ketakutan. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan yang pertama untuk muliakanlah, kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Yesus yang punya kerajaan hadir tengah kami, berkati kami, murapi kami, jadi berkat surga, berkati kami sehat, berkati kami supaya berkat surga, berkati kami akan bangkit hari kiamat, kawan susah, dengan durapi, di mana melangkah berada, tidak bahaya, tidak celaka, dengan minyak durapi, agar kami semua akan bangkit hari kiamat, masuk surga, oleh kasih kami, minum kami tolak segala kutuk sakit dan penderitaan, kami diurapi demi ini, agar kami mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang masuk surga, ilah menyerahkan, muliakan kami, segala kutuk penyakit kami tolak, segala penderitaan kami tolak, kami diurapi, disembuhkan, agar keluarga kami mulia, keluarga kami jadi berkat surga sepanjang masa. Dia berdoa Tuhan, inilah minyak urapan. Jadi Anda boleh sedia di rumah minyak urapan. Kalau Anda punya pot ini, maka boleh dicampur pada Anda sebotol minyak, maka Anda doakan kembali, inilah minyak urapan. Muliakan Allah, muliakan Tuhan, muliakan Anda juga, agar Anda mulia segambar piala. Kita akan untuk ibadah ini, Anda diberkati, saudara Anda diberkati, agar Anda semua bersama saya jadi berkat surga. Anda diberkati, Anda lepas dari virus corona, lepas dari kesesakan, dari segala kutuk sakit apapun. Anda diberkati, menolak segala kutuk penyakit, menolak kutuk virus corona, kami patahkan. Keluarga kami tidak akan kena virus corona. Keluarga kami jadi berkat surga yang dijaga melekat di mana melangkah mereka. Rumah kami diberkati, dijaga melekat. Rumah kami tolak setan-setan, kuasa kami tolak maling dan penjahat. Rumah kami diberkati, keluarga kami siapapun tidak kena virus. Keluarga diberkati agar dijaga masukkan makan. Keluarga kami yang diam di rumah ini, di rumah Anda semua akan cari berkat surga. Anda diberkati untuk tidak sakit miskin, diberkati tidak nganggur, tidak miskin, diberkati tidak utang-utang, berkati segala kebutuhan Anda diberkati berhasil, utang-utang pribadi lunas bulan ini. Anda diberkati agar bangkit hari kiamat, Anda terbang kawan, Anda masuk surga. Anda diberkati agar Anda dan saya punya rumah di surga. Anda diberkati, keluargamu, keluargaku diselamatkan. Anda diberkati agar saudara, anak cucumu semua warga surga. Anda diberkati, keluargamu semua akan bangkit hari kiamat. Kawan-kawan, keluargamu diberkati sepanjang masa diam di Tuhan. Anda diberkati keluargamu, keluargaku sepanjang masa menjadi tetangga surga. Dalam nama Yesus, inilah Anda berkati agar mulia sekamda, agar Anda semua bangkit hari kiamat. Anda diberkati dalam nama Yesus akan bahagia sepanjang masa surga. Amin. Kawanlah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang, shalom.